Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Kali ini saya akan membacakan lagi lanjutan dari kemarin, Sirah Nabawiyah dari buku karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah, karena kemarin kita sudah membahas letak geografis Jazirah Arab, kita review lagi sebentar. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah baratnya, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timurnya, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatannya, dan di sebelah utaranya negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Luasnya 1 kali 1,3 juta mil persegi. Nah, sekarang kita akan membahas bangsa Arab. Ini nanti cukup agak lama durasinya karena ada beberapa lembar ini yang saya lihat. Yang masih di rumah, tetap di rumah aja, jangan keluar kecuali darurat. Yang masih bekerja tetap semangat, jaga kebersihan selalu, jangan lupa cuci tangan. Dan apa yang kita pelajari kali ini semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca Sirah Nabawiyah, kita akan tahu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari sebelum dia lahir sampai nanti selesai. Semoga apa yang kita baca mendapatkan manfaat, dan jangan lupa bagikan, share kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita langsung masuk ke bahasanya, bangsa Arab. Bangsa Arab merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Thamud, Tasm, Judais, Imlak, Umain, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan lain-lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Khotan. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Khotaniyah. Untuk yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Khotan. Tempat asal-usulnya adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu kabilah Himsyar yang terdiri dari beberapa suku yang terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Khuda'ah, dan Sakasik. Yang kedua, Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamadan, Anmar, Tayyi, Mashhad, Kindah, Lakam, Jujam, Azad, Aus, Khazrat, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan zaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antar suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar, yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, Asad. Semoga perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka.
Imron bin Amru Mujaiziyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Thalabah bin Amru pindah dari Asad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Thalabiyah dan Zikar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Thalabah ini adalah Aus dan Khosraj, yaitu dua orang anak Harithah bin Thalabah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harithah bin Amr atau yang dikenal dengan Khuza'ah dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka singgah di Mur Az-Zahran yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya Al-Jarahimah. Sedangkan Imron bin Amr singgah di Oman lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya yang disebut Az-Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nasr bin Al-Az menetap di Tihamah yang disebut Az-Sanwah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapak para raja Al-Ghusasinah yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghosan yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. Suku Kahlan yang kedua yaitu Lakem dan Judzam. Mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Robi'ah, pemimpin raja-raja Al-Mundir di Hiroh. Golongan yang ketiga dari suku Kahlan yaitu Bani To'i. Setelah Asad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara dua gunung, Ajak dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, yaitu dua gunung, di Gunung Toyi. Suku Kahlan golongan keempat yaitu Kindah. Mereka singgah di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain, hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada satu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Do'ah. Mereka hijrah meninggalkan Zaman dan menetap di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihi salam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar. Kota ini berada di pinggir barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang luas mengenai negeri ini. Selain tentang keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi keagamaan dan sosial di negara tersebut, kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Harran, termasuk pula ke Palestina. Ia menjadikan negeri itu sebagai basis dakwahnya. Ia banyak menyusuri negeri ini dan negeri lainnya. Di salah satu perjalanan tersebut, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Fir'aun. Istri Ibrahim, Sarah, turut menemaninya. Sarah merupakan wanita yang tercantik, maka Fir'aun itu hendak memasang siasat buruk terhadap istri beliau.
Namun, Sarah berdoa kepada Allah sehingga ia membalikkan jerat yang dipasang raksasa itu ke lehernya sendiri. Akhirnya, raja yang zalim itu tahu bahwa Sarah merupakan wanita soleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena itu, ia menghadiahkan putrinya, Hajar, menjadi pembantu Sarah. Sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah, atau karena ia takut terhadap sisa Allah. Akhirnya, Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan kemudian Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Hal ini membuat Sarah terbakar api cemburu. Dia memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail. Maka Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ditumbuhi tanaman di Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggelayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri, ke kanan, lalu meletakkan putranya di dalam tenda di dekat Zam-Zam. Saat itu di Mekah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan kantong berisi kurma dan geriba berisi air di dekat Hajar dan Ismail. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari setelah itu, bekal dan air sudah habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba, mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua, yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai ini sudah banyak diketahui secara lengkapnya. Suatu kabilah dari zaman Jumhur kedua datang ke sana, dan atas izin Bunda Ismail, mereka menetap di Mekah. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Namun riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail remaja. Mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Tidak diketahui secara pasti berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja, menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama, Allah telah menyebutnya di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail, maka ia pun bangkit untuk melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Tatkala keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar." Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-103 sampai 107. Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Dari rentetan kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Ishak lahir. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidak-tidaknya kisah ini menunjukkan suatu kisah perjalanan Ibrahim sebelum Ismail menginjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu', yang intinya adalah yang kedua, bahwa sebelum
remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka menikahkannya dengan salah seorang putri keturunan mereka. Saat itu, ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapati Ismail, maka beliau bertanya kepada istrinya, "Bagaimana keadaan mereka berdua?" Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim pun titip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jumhur. Ketiga, setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi. Namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah titip pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Keempat, pada kedatangan berikutnya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon dekat Yamyam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua dengan bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua dengan anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua dengan anaknya. Begitu pula dengan Ismail. Sebagai anak yang berbakti dan soleh, dengan adanya perjumpaan ini mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenalkan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan anak perempuan dari Mudad, Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayut, Khoidar, Adbail, Mibsam, Mishma, Tuma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, dan Khaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk sekian lama. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini tersebar di berbagai penjuru jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Khoidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal dengan Yordania. Kekuasaan Nabat ini telah mencapai wilayah-wilayah terdekat dan tidak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menghabisi mereka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat yang berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal di selatan Yordania. Kekuasaan Nabat ini memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menghabisi mereka. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian yang akurat, As-Sayyid
Sulaiman An-Nadawi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan termasuk Aus dan Khazraj merupakan berasal dari keturunan Khotan. Tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail dan keturunan mereka di negeri tersebut. Sementara itu, anak keturunan Khidr bin Ismail tetap tinggal di Mekah dan membina keluarga di sana hingga mendapatkan keturunan. Adnan dan anaknya Ma'at. Dari dialah keturunan Arab Adaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama membolehkan penyebutan nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan kepada hadis yang mengisyaratkan hal itu. Namun mereka berbeda pendapat mengenai rincian nasab dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Adapun peneliti senior Alamah Al-Qadi Muhammad Sulaiman Al-Masurfuri radhiyallahu menguatkan pendapat Ibnu Sa'ad sebagaimana yang disebutkan pula oleh At-Tabrani, Al-Masudi dan selain mereka di sejumlah tempat bahwa antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan. Ini menurut penelitian yang cukup mendalam. Keturunan Ma'at dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut salah satu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'at. Sementara itu, Nizar sendiri mempunyai 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Robi'ah dan Asad bin Robi'ah, Ansah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar, dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Kabilah Mudar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais, Ailan bin Mudor, dan marga-marga Ilyas bin Mudor. Dari Qais Ailan lahirlah Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Gotafan. Dari Gotafan lahir Abs, Zibzan, Aija, dan Goni bin Asar. Dari Ilyas bin Mudor ada Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudikar, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah lahirlah Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumuh, Syam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Khusay bin Kilab, yaitu Abdud Dar bin Khusay, Asad bin Abdul Uzza bin Khusay, dan Abdu Manaf bin Khusay. Abdu Manaf mempunyai 4 anak, Abdu Syam, Naufal, Al-Muthalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim." Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Taklib menetap di Jazirah Eufrat dan sebagai anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basyarah. Bani Sulaim menetap di Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar di bagian timur Madinah dan penghujung Hurrah. Thaqif menetap di Taif. Hawazin di timur tengah, di pinggiran Autas, antara mereka dan Basrah. Bani Asad menetap di timur Ta'imak dan barat Kufah. Di antara mereka Ta'imak ada perkampungan Buktur dari Toyi. Jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa menempuh selama perjalanan 5 hari. Zibyan menetap di dekat Ta'imak hingga ke Hawazin. Di Tahamah ada beberapa suku Kinanah, sedangkan di Mekah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar, tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan mereka. Hingga muncul Husay bin Kilab, dia adalah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu sama lain yang bisa mengangkat kedudukan mereka. Nah, seperti itu bangsa Arab. Di episode bangsa Arab ini kita ada beberapa yang mengenal dan banyak dari kuping kita yang tidak familiar. Maka dari itu kita belajar sedikit demi sedikit agar kita tahu. Tadi kita sudah membacakan ternyata Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail, dari Ibrahim, dengan suku-suku yang sangat banyak tersebut. Yang jelas kita harus tahu siapa Nabi Muhammad, dilahirkan oleh siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Itu kita harus tahu. Wong pacar aja kita cari tahu yang lebih, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita harus cari tahu yang lebih detail. Dengan membaca ini kita sedikit tahu mengenai hal tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Itu minimal itulah. Nanti tinggi-tingginya nanti kita belajar lagi sambil membaca ini, kita ulang-ulang biar kita paham.